Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul arsyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah untuk teman-teman semuanya. Semoga kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga senantiasa Allah selalu memelihara kita dengan peliharaan yang istimewa. Gini teman-teman ya. Jadi tadi malam selepas saya tirakat, ada yang kontak batin kepada saya. Ini seseorang dukun santet, di mana di dalam kontak batin tersebut dia mengatakan bahwa dia adalah dukun santet yang amat sakti, yang banyak sekali menghabisi orang dengan ilmu santetnya dia. Jadi di dalam kontak batin tersebut dia berusaha menantang saya, tidak lain tujuannya apabila saya kalah, saya harus berhenti menggerebek-gerebek dukun santet. Tapi ketika dia kalah, saya juga membuat suatu perjanjian di dalam kontak batin ini bahwa dia harus bertobat. Kalau memang tidak mau bertobat, ya dibinasakan. Dan dia pun juga setuju. Ya. Jadi pada waktu dan hari ini saya ini ingin mendatangi dukun tersebut, yang dimana dukun ini yang bernama, siapa tadi saya mendengar itu, Sobo, Mbah Sobo, ya, ditantang. Dia sih mengatakan dukun yang paling sakti di antara dukun-dukun santet yang lain. Kemudian untuk kalian yang ingin berpesan madu Asma Asror, di mana madu tersebut dengan izin dan ridhonya Allah sudah didoakan, sudah dihijibkan, sudah diratibkan, sudah diburdahkan, tujuan tidak lain insya Allah untuk obat segala penyakit. Ya, madu tersebut harganya Rp300.000 plus tasbih kalian pakai buat beribadah. Ya, madu tersebut isinya 1 liter. Ya, kalian kalau ingin pesan madu tersebut itu ada di Shopee maupun di Lazada. Kalian tinggal buka saja aplikasinya, ketik madu Asma Asror. Dan kalau kalian ingin berpesan madu tersebut melalui nomor adminnya sudah ada di channel ini. Kalau tidak saya sebutkan ya. Nomor adminnya 0896 1267 50. Itu nomor adminnya. Ya, dengan izin dan ridhonya Allah untuk obat segala penyakit, baik penyakit medis maupun non medis, yang orang terkena sihir, yang belum bisa berbicara, ya, yang stroke, dengan izin dan ridhonya Allah menjadikan suatu obat. Ya, silakan dipesan. Oke, langsung kita datangi saja. Sabar, saya mau rokok dulu. Sebenarnya dukun ini sudah ada di sini. Cuman saya mengatakan kepada santri saya, rekam saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya, untuk kalian mau pesan silakan. Ya, dengan izin Allah, madu tersebut untuk obat segala penyakit. Saya sudah tahu kok, sampai sudah menunggu saya.
Munduran, Mbah. Pantang saya dekat-dekat dengan dukun santet seperti kamu. Ini juga kamu. Sini, Mbah. Tantangan saya. Sampean yang bernama Sobo. Ya. Mbah Sobo. Saya Mbak. Penjaga kali ini. Ya. Berarti anak buah kamu itu buaya-buaya putih. Ya. Kamu menyembah siapa? Buaya putih. Ya. Tujuan kamu menantang saya apa nih? Saya tidak suka dengan sampean. Ya gimana suka? Ya saya laki, sampean laki. Kesampean kalau mau suka mati sama perempuan. Aduh. Jangan ajak saya bercanda. Sing santai, Mbak. Jangan serius-serius wae. Sing santai. Nantang saya tujuannya sampean tidak suka. Ya. Tidak suka dalam segi hal apa? Kamu berani sekali. Semua menobatkan semua dukun-dukun di sini. Berani sekali untuk menobatkan dukun-dukun santet. Ya. Saya bukan menobatkan. Saya melebur keilmuan dia. Masalah tobat tergantung pada dirinya. Ya. Saya hanya melebur keilmuannya dia. Semua dukun-dukun santet yang saya datangi, jangan sampai dukun santet itu mengajarkan ilmu lagi kepada orang-orang baru. Bukan saya menobatkan. Tobat kembali kepada dirinya. Dan Allah yang memberikan suatu tobat dalam dirinya. Kalau dia belum Allah kehendaki untuk bertobat, ya nggak mungkin dia bertobat. Intinya dengan izin Allah saya berusaha untuk menarik keilmuannya. Apalagi sampai yang tidak suka kepada saya. Banyak. Apa? Coba sebutin aja. Sebutin. Selalu ikut campur urusan para dukun santet semua di sini. Ikut campur. Ya. Lah kan tujuan saya membasmi dukun-dukun santet. Membantai dukun-dukun santet. Apalagi? Coba sebutin. Saya mau dengar dulu nih. Karena sampean tadi malam ini kontak batin sama saya. Berusaha mau nyerang saya lagi. Ya. Kalau kontak batin aja. Nggak usah nyerang-nyerang. Kalau mau nyerang nanti ketemuan sama saya. Apalagi? Coba apalagi? Kamu. Lalu. Mengusik orang-orang yang melakukan pesugihan? Ya. Ya jelas. Yang ingin buat santet. Saya usik orang yang melakukan pesugihan karena apa? Dengar. Yang wajib kita minta dan kita sembah dan kita berharap hanya kepada Gusti Allah, bukan kepada makhluk-makhluknya. Dan kenapa saya acak-acak orang yang melakukan pesugihan? Dengar. Sampean tinggal di mana? Bumi. Bumi ini punya siapa? Punya Gusti Allah. Sampean aja punya Gusti Allah, saya pun juga punya Gusti Allah. Sampean udah numpang di bumi, ngerusak buminya Allah dengan cara menduakan dia. Padahal di dalam Al-Quran sudah jelas sembah Allah. Bodoh namanya. Disuruh sembah kok malah menduakan Gusti Allah. Itu urusan kami masing-masing. Lagi sampean ini jadi manusia bukan berpikir. Sampean dikasih akal enggak nih? Dikasih akal? Ya. Ya. Dikasih pikiran, dikasih nafsu. Ya. Beda sama hewan. Ya toh? So, sampean berpikir jadi manusia, dikasih akal. Jadi tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ini sampai mempelajari ilmu santet. Udah jelas buruk. Kenapa sampai yang pelajari? Sama saja sampai seperti hewan. Memang ini udah tujuan saya. Nah, kalau hewan mah teh wajar. Nggak dikasih akal. Sudah, jamnya kamu. Sudah. Kamu kalau mau taruh sama saya, ikut saya. Oh. Mau tarung ikut sama dia. Ayo sok silakan. Kenapa tarung harus nyari tempat? Pusing saya ya. Sama dukun santet ini. Di mana, Mbah? Hah? Di mana? Nggak usah jauh-jauh tarung sama sampean itu. Emak saya. Saya udah jauh-jauh datangnya sampean. Sini tempatnya. Sini tempat sampean. Ya.
Perjanjian dulu sama saya. Apa perjanjian? Kalau sampean kalah bagaimana? Kalau saya kalah, saya akan mengikuti apa yang kamu bilang. Berarti bertobat ya. Ya, baik. Dan ilmu sampean saya lebur nih. Lebur. Saya bakar. Ya kalau mau bertobat ya bertobat. Kemudian sampean ini saya video ini. Ya. Sampean saya video ini. Saya terima tantangan kamu. Bertobat yang benar. Ya. Kalau kamu kalah, kamu akan menjadi anak buah saya. Iya. Saya akan jadi anak buah kamu. Terserah kamu mau masukin ilmu saya apapun terserah. Benar. Saya mau masukin ilmu hitam silakan. Saya dipegang omongan saya. Iya, silakan. Sudah. Sekarang sampean keluarkan santet sampean. Keluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allah. Ayo Sobo, Mbah Sobo. Keluarkan semua santet kamu. Santet yang paling tertinggi yang kamu pelajari. Diremehkan. Allah. 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 Keluarkan semua. Kamu yang menantang saya. Tandanya ilmu kamu sudah puncak. Keluarkan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya Allah. Dia terkena ya, terkena asma jagat dunia para nabi. Perhatikan napasnya, ya. Napasnya sudah sedikit ya. Kita tambah lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ilmunya Allah. Masa ilmu santet? Ya. Itu asma jagat dunia para nabi. Apa itu? Ya makanya kalau belajar ilmu yang benar. Kuat sekali ilmu itu. Jangan belajar ilmu yang sembarangan. Karena ilmu tersebut ya, mau baik maupun buruk itu akan masuk ke dalam tubuh kamu dan membentuk suatu karakter yang baik maupun buruk tergantung ilmu yang kamu pelajari. Kalau kamu pelajari ilmu yang buruk,
masuk ke dalam tubuh kamu dan akan membentuk karakter yang buruk. Saya tambah lagi nih. Kita lebur dulu ilmunya. Allahu Akbar. Allah. 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 Emang aku kalah. Mau bertobat? Saya bakal nepati janji saya. Mau bertobat kamu? Ilmu ini masih kerasa sekali. Kalau kamu bertobat dengan hati yang tulus, ilmu itu akan lepas dari badan kamu. Minta ampun sama Gusti Allah. Ampun ya Allah, minta. Ampun ya Allah. Ampun. Baca istighfar. Akan lepas badan itu semua. Bangun sampean. Alhamdulillah. Ya. Dia sudah benar-benar tulus mau bertobat. Benar mau bertobat ya? Sobo? Berapa tahun kamu belajar ilmu? Rokok saya mana? Berapa tahun? 17 tahun saya belajar. 17 tahun. Di gunung. Iya. Guru kamu sudah mati? Sudah mati? Iya. Semua keilmuan serahkan kepada saya. Semua ilmunya diserahkan kepada kamu. Berarti kamu punya murid? Tentu ada. Berapa murid kamu? Ada 5 murid saya. Ada 5? Iya. Dia sudah mengajar atau bagaimana? Iya, masih ada. Tapi dia buka praktek? Buka. Praktek santet? Iya. Pesugihan? Iya. Boleh saya minta dihantarkan ke murid-murid kamu? Nanti bakal saya antarkan. Saya ingin tobat. Saya ingin tobatkan dia. Saya ingin sadarkan dia. Ya. Hari bersama saya. Lepas baju kamu. Lepas baju kamu. Baik. Saya lepas baju saya. Murid kamu semuanya sudah kamu turunkan ilmunya? Semua? Semua. Ilmu kamu semua kamu turunkan ke dia? Iya. Mau bertobat kamu? Iya, Ustaz. Ya, antarkan saya ke murid-murid kamu ya. Saya antarkan. Alhamdulillah teman-teman ya. Masih kebal nggak? Coba saya tes kalau kamu masih kebal. Jangan, Ustaz. Hah? Jangan. Masih kebal nggak? Ini saya tes kan Tidak. kamu. Tidak. Macam-macam sampean. Ilmu yang nggak berguna sampean pelajari. Pelajari ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Gusti Allah. Pelajari ilmu yang bisa meningkatkan kesadaran kita. Ngerti? Bukan belajar ilmu yang menimbulkan diri kita ini semakin sombong, bukan. Semakin tinggi ilmu, semakin kita kosong di hadapan Gusti Allah. Semakin kita nol di hadapan Gusti Allah. Karena pada hakikatnya semua milik Gusti Allah. Jasad punya Gusti Allah. Ruh punya Gusti Allah. Napas punya Gusti Allah. Apa yang kita punya? Nggak ada. Tak patut kita bersombong di bumi ini. Nggak boleh kita sombong di bumi ini selagi kita masih butuh air. Nggak boleh kita sombong selagi kita masih menghirup udara. Jangan sombong di atas bumi kalau masih minum air. Ya, nanti antarkan saya ke tempat kamu ya, ke tempat murid-murid kamu. Ucapin dulu syahadat, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu
Rasulullah. Alhamdulillah. Antarkan saya ya. Ya teman-teman ya. Pesan saya kepada kalian, wabil khusus buat diri saya. Jangan kita sekali-kali kesombong. Tak patut kita sombong. Ya. Enggak. Dan tetaplah kita semangat dalam menjalani kehidupan ini. Perbanyaklah meminta kepada Gusti Allah. Jalankan apa yang telah Allah perintahkan. Semangat menjalani hidup, jangan banyak mengeluh, tapi banyak bersyukur. Jangan banyak mengeluh. Karena Allah lebih mengetahui diri kita dan Allah lebih mengetahui segala apa yang kita butuhkan. Apa yang kita mau belum tentu apa yang Allah inginkan. Tapi kalau Allah sudah memberikan suatu hamba, tandanya hamba itu memang butuh. Artinya apa? Cukup kita menerima apa yang telah Allah berikan, baik maupun buruk. Tak mungkin Allah menguji suatu hamba di luar kemampuannya. Ya, dari itu tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah. Perbaiki ibadah kita. Niscaya Allah akan perbaiki segala kehidupan kita. Ya, buang kesombongan di dalam diri. Kalau kita hidup tidak ingin binasa. Kalau kita hidup tidak ingin jatuh, buang sombong, buang keangkuhan. Tapi kalau hidup kita ingin berkah, banyak bersyukur, banyak berbagi, dan banyak selalu menolong orang. Insya Allah hidup kita akan jaya dunia dan akhirat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.